manfaatnya. Ada yaitu yang kedua yaitu pemanfaatan Canva. Pemanfaatan template PowerPoint ini tidak ditujukan kepada guru saja, tetapi peserta didik juga bisa menggunakannya. Bila mana peserta didik ingin menyampaikan materi yang diharuskan menggunakan PowerPoint. Selanjutnya, aplikasi Canva ini selain untuk bisa membuat PowerPoint, aplikasi Canva ini juga bisa membuat guru juga bisa membuat sertifikat yang diberikan kepada peserta didik di saat ada acara atau ajang perlombaan. Kembali lagi, tidak hanya guru yang bisa menggunakan aplikasi Canva ini, tetapi peserta didik juga bisa dengan guru dapat memberikan pengajaran kepada peserta didiknya menggunakan aplikasi Canva. Bila mana sesuatu hal itu guru menganjurkan untuk peserta didiknya membuat suatu video, presentasi atau poster atau lain sebagainya. Nah, keuntungan yang dapat diambil dari aplikasi Canva ini, peserta didik selain mendapatkan ilmu, tetapi peserta didik juga bisa belajar lebih terampil, kreatif, inovatif dan lain sebagainya dalam mengembangkan materi ataupun pelajaran. Mungkin nanti ini yang dapat saya sampaikan. Sekian. Kepada Bilan, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi serta kelebihan dan kekurangan PowerPoint. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi singkat PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai presentasi multi slide.
insert ke text box. Lalu kemudian jika kalian ingin menambahkan gambar dan media lainnya, pilih insert lalu ke picture untuk menambahkan gambar, atau pilih insert lalu ke video untuk menambahkan media lainnya. Yang kelima itu klik tag desain dan pilih tema atau desain slide. Yang keenam itu tambahkan transisi dan animasi. Nah, jika kalian ingin menambahkan transisi di slide, pilih tab transisi untuk memberikan efek perpindahan antar slide. Kemudian jika kalian ingin menambahkan animasi, pilih tab animasi untuk memberikan efek animasi pada objek di slide. Yang selanjutnya, yang ketujuh, atur urutan dan durasi animasi. Gunakan tab animasi untuk mengatur urutan dan durasi animasi. Yang kedelapan, presentasi. Yang kedelapan, simpan presentasi dengan mengklik file dan kemudian memilih format dan lokasi penyimpanan. Yang selanjutnya, yang ke-9, presentasi. Untuk menampilkan presentasi, klik slide slow dan dari awal. Gunakan tombol arah untuk berpindah antar slide. Yang ke-10 atau yang terakhir, berbagi presentasi. Setelah menyelesaikan semuanya, kalian dapat membagikan presentasi tersebut melalui cloud storage atau email. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Camtasia. Camtasia adalah software yang dikembangkan oleh TechSmith Corporation untuk merekam aktivitas desktop di komputer. Camtasia ini digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti multimedia dan e-learning. Camtasia ini juga membantu peserta didik dalam memahami proses pembelajaran, memberikan petunjuk dalam pemecahan masalah dan meningkatkan hasil pembelajaran dengan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bella. Disampaikan saya yaitu kelebihan Camtasia. Yang pertama ada user friendly, yang kedua ada fitur editing lengkap, yang ketiga proses perekaman yang kuat, yang keempat yaitu ada penyuntingan audio memadai, dan yang kelima ada library media dan template, yang keenam ada akses ke berbagai format, dan yang terakhir yaitu fitur interaktif. Ada pun kekurangan dari Camtasia, yang pertama harga yang mahal, yang kedua yaitu fitur editing lanjutan terbatas, yang ketiga kinerja pada layar komputer spesifikasi rendah, yang keempat ada kustomisasi terbatas, dan yang kelima ukuran file besar. Adapun cara kerja dari Camtasia, yang pertama yaitu record screen. Bagian ini digunakan untuk perekaman layar pada suatu layar komputer, kemudian proses ini digunakan untuk layar pengeditan pada suatu Microsoft software. Yang kedua yaitu record PowerPoint. Bagian ini terintegrasi oleh Camtasia. Kemudian Camtasia akan membuka fitur ini dengan Microsoft PowerPoint. Yang ketiga ada fitur record voice narration. Fitur ini digunakan untuk menambahkan suara pada audio lain, atau menghilangkan suara, atau menambahkan suara yang disebut dubbing. Dan yang terakhir yaitu import media. Fitur ini digunakan untuk proses penyuntingan atau perekaman layar, dan proses ini digunakan untuk pengeditan sesuai dengan kebutuhan. Definisi articulate storytelling merupakan multimedia algoritma yang digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif dalam konten yang berisi kombinasi teks,
hadir dalam bentuk berupa web atau HTMLS atau aplikasi file yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa Articulate Stormin merupakan suatu software yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang berisi konten berupa kombinasi teks, gambar, grafik, dan video. Kemudian kelebihan dan kekurangan Articulate Stormin. Yang pertama, kelebihannya yaitu pengguna aplikasi ini tidak menggunakan coding, sehingga bagi pemula yang belum mahir dalam pemrograman akan mempermudahnya. Terus yang kedua yaitu Articulate Stormin sangat ideal digunakan bagi pemula yang sudah mengetahui dasar-dasar produksi multimedia. Untuk pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint. Terus yang ketiga, seluruh perintah animasi tersedia di menu trigger, sehingga untuk pengguna akan mudah membuat media pembelajaran interaktif. Terus kekurangannya, aplikasi ini membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup untuk menjalankannya, dan juga aplikasi ini membuat aplikasi multimedia tidak dapat merekam YouTube quiz yang ada di Articulate Stormin. Baiklah, itu saja penyampaian tentang definisi Articulate Stormin dan juga kelebihan dan kekurangan. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 3. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab, di mana di sini untuk 6 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Usi, Delvira, Aryo, Eja, Widi, Sena. Pada Usi, silakan. Oke, baik. Untuk kelompok 3 izin bertanya, saya ingin bertanya tentang bagaimana efektivitas penggunaan Canva, PowerPoint, Camtasia, dan Articulate dalam menciptakan media pembelajaran yang eksklusif bagi anak berkebutuhan khusus, terutama hal aksesibilitas dan interaktifnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Retika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 3, apa perbedaan dari akun Canva yang gratis dan yang berbayar? Pada saudari Eja. Izin bertanya kepada kelompok 3, apa saja tips untuk meningkatkan interaktivitas dalam presentasi PowerPoint untuk media pembelajaran? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk saudara Aryo, kami persilakan. Oke, izin bertanya kepada teman Dewi. Berikan contoh skenario di mana penggunaan Camtasia untuk merekam presentasi dapat lebih efektif daripada presentasi langsung di kelas. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Vidi, silakan. Izin bertanya, apakah sesi gratis Canva sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna
Baiklah, kepada teman-teman yang bertanya, mohon minta waktunya sebentar untuk para pemateri mencari jawabannya. Kepada teman-teman semua, pemateri kita akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Usi yang akan dijawab oleh saudari Siska. Kepada saudari Siska, silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Usi. Yaitu pertanyaannya, bagaimana efektivitas penggunaan Canva, PowerPoint, Camtasia, dan Articulate dalam menciptakan media pembelajaran yang inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, terutama dalam hal aksesibilitas dan interaktivitas. Yang pertama, pengenalan alat dan tujuan penggunaan. Canva, PowerPoint, Camtasia, dan Articulate adalah alat yang sering digunakan dalam pengembangan media pembelajaran. Masing-masing memiliki fitur yang dapat mendukung pembuatan materi pembelajaran yang inklusif, terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tujuan utama dari penggunaan alat-alat ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaktivitas dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, aksesibilitas. Aksesibilitas merujuk pada kemampuan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, untuk mengakses dan memahami konten pembelajaran. Yang pertama itu Canva. Canva menyediakan berbagai desain template yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswa. Fitur seperti teks alternatif untuk menggambar dan pilihan warna kontras tinggi membantu siswa dengan gangguan penglihatan atau disleksia. Yang kedua itu PowerPoint. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk menambahkan teks alternatif pada gambar serta menggunakan fitur pembaca layar. Selain itu, presentasi dapat dirancang dengan elemen visual yang sederhana dan jelas untuk membantu pemahaman. Yang ketiga, Camtasia. Camtasia memungkinkan pembuatan video pembelajaran dengan subtitle dan transkrip otomatis. Ini sangat berguna bagi siswa dengan gangguan pendengaran atau mereka yang lebih suka belajar melalui media visual. Yang keempat, Articulate. Articulate menawarkan fitur aksesibilitas seperti navigasi keyboard dan kompatibilitas pembaca layar. Ini memastikan bahwa konten interaktif dapat diakses oleh semua siswa tanpa melihat kemampuan fisik mereka. Yang ketiga itu dari interaktivitas. Interaktivitas dalam media pembelajaran penting untuk menjaga keterlibatan siswa. Yang pertama, Canva. Meskipun Canva lebih fokus pada desain statistik, penggunaan dapat membuat elemen interaktif sederhana seperti tautan ke halaman lain atau sumber daya tambahan yang memperkaya pengalaman belajar. Yang kedua, PowerPoint. Dengan fitur hyperlinking dan animasi, PowerPoint memungkinkan pembuatan presentasi interaktif di mana siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar melalui pertanyaan atau kuis langsung selama presentasi. Yang ketiga, Camtasia. Video yang dibuat dengan Camtasia dapat mencakup elemen interaktif seperti kuis di tengah video atau tombol navigasi yang memungkinkan siswa memilih jalur belajar mereka sendiri. Mengartikulasikan dikenal karena kemampuannya dalam menciptakan model e-learning interaktif. Fitur drag and drop, simulasi skenario, dan umpan balik instan membuat pengalaman belajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Secara keseluruhan, penggunaan Canva, PowerPoint, Camtasia, dan Articulate sangat efektif dalam menciptakan media pembelajaran inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Alat-alat ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga mendorong interaktivitas yang diperlukan untuk keterlibatan siswa. Dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut secara optimal, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang lebih baik bagi semua siswa. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saudari Siska. Adakah dari teman-teman, apakah saudari Usi sudah mengerti? Adakah dari teman-teman yang ingin menambah, yang menambah jawaban? Pada saudari Eci, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin menambahkan jawaban atas dari pertanyaan saudari Usi, yaitu untuk aksesibilitas, Articulate dan PowerPoint lebih unggul karena memiliki fitur aksesibilitas yang mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus, terutama dalam hal dukungan pembaca layar, alt text, dan pengaturan navigasi. Yang kedua, dalam hal interaktif, Articulate unggul dengan berbagai elemen interaktif, sementara Camtasia efektif
pembelajaran berbasis video yang dapat ditambahkan kuis atau bisa interaksi dasar. Yang Canva cocok untuk konten visual yang menarik tetapi kurang mendukung aksesibilitas dan interaktivitas tingkat lanjut. Secara keseluruhan, kombinasi dari alat ini misalnya menggunakan Canva atau PowerPoint untuk materi visual dasar, kemudian Camtasia atau Articulate untuk aspek interaktif, dapat menciptakan media pembelajaran yang inklusif dan menarik untuk anak berkebutuhan khusus. Sekian, terima kasih. Baiklah, dari Delmira yang pertanyaannya, apa perbedaan dari akun Canva gratis dan akun Canva belajar, yang akan dijawab oleh saudari yang akan dijawab oleh saudari Koni. Kepada saudari Koni, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Delmira, yaitu apa perbedaan dari Canva gratis dan akun Canva berbayar. Kalau Canva yang berbayar itu atau Canva Pro, dari segi fitur punya fitur lebih lengkap seperti akses kejutaan foto atau grafik premium, font khusus, dan tools desain canggih. Sedangkan Canva gratis lebih terbatas. Terus dari template Canva Pro tawarkan ribuan template lebih beragam dan profesional. Canva gratis pilihannya lebih sedikit. Dari segi penyimpanan, Canva Pro berikan ruang penyimpanan lebih besar untuk desain. Terus di penggunaan komersial, Canva Pro izinkan pengguna desain untuk keperluan komersial tanpa batasan. Kalau Canva gratis biasanya ada batasannya. Oke, sudah paham? Baiklah, sudah tadi jawaban dari saudari Koni. Apakah saudari Delmira sudah mengerti? Adakah dari teman-teman yang ingin menambah jawaban? Kepada saudara Latif, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menangkap jawaban dari saudari Koni terhadap pertanyaan saudari Delmira. Perbedaan Canva Pro dengan Canva non Pro atau gratis, di mana terdapat perbedaan pada fiturnya. Yang pertama, pada fitur non Pro itu fiturnya sangat sedikit seperti poster dan undangan dan presentasi. Sedangkan yang fitur Pro aksesnya lengkap dan jutaan elemen desain premium dan ribuan template profesional dan berbagai fitur editing yang lebih canggih. Selanjutnya terdapat watermark pada Canva non Pro, sedangkan pada Canva Pro tidak ada watermark. Selanjutnya pada akses Canva Pro tidak terbatas, sedangkan akses non Pro itu terbatas. Selanjutnya pada fitur tambahan di Canva Pro memiliki alat-alat desain yang lebih canggih seperti Magic Eraser, background remover dan lainnya. Sedangkan non Pro tidak memiliki akses tersebut atau fitur tambahan tersebut. Selanjutnya kustomisasi yang tinggi, di mana Canva Pro ini membebaskan pengguna untuk bereksplorasi dengan berbagai gaya desain dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan Canva non Pro itu terbatas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Latif. Adakah dari teman-teman yang masih ingin menambah atau menyanggah jawaban dari saudari Koni? Kepada saudari Rama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mendengarkan jawaban dari saudari Delmira. Apa perbedaan dari akun Canva gratis dan akun Canva berbayar? Jawabannya, Canva menawarkan dua jenis akun utama, akun gratis dan akun berbayar. Berikut perbedaan utama antara akun gratis dan berbayar di Canva. Yang pertama, akses ke konten premium. Akun gratis yaitu terbatas pada pilihan template, elemen, dan gambar gratis. Sedangkan akun berbayar yaitu dapat mengakses semua elemen, gambar, template, font, dan video premium di Canva. Ini termasuk lebih dari 100 juta elemen desain. Yang kedua, fitur penghapus background. Akun gratis yaitu tidak tersedia fitur penghapus background otomatis. Sedangkan akun berbayar memiliki fitur penghapus background otomatis untuk foto yang memudahkan membuat foto dan latar belakang transparan. Yang ketiga, fitur
ubah ukuran. Untuk akun gratis yaitu tidak ada fitur otomatis untuk mengubah ukuran desain, sedangkan akun berbayar dapat mengubah ukuran desain ke berbagai dimensi hanya dalam beberapa klik, yang sangat berguna untuk mengadaptasi desain ke berbagai platform. Yang keempat, penyimpanan dan organisasi konten. Akun gratis yaitu kapasitas penyimpanan terbatas, sedangkan akun terbayar yaitu penyimpanan mencapai 1 TB untuk foto, video, dan desain. Juga tersedia fitur folder untuk mengorganisir desain. Yang kelima, kolaborasi dan kerja tim. Akun gratis yaitu kolaborasi terbatas pada beberapa fitur dasar, sedangkan akun berbayar yaitu memiliki fitur kolaborasi penuh seperti komentar, ranking, template yang bisa dibagikan untuk tim, dan opsi untuk membuat warna dan font khusus perusahaan. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada saudari Rahma. Kita beralih ke pertanyaan ketiga, yaitu dari saudari Eja. Pertanyaannya, apa saja tips untuk meningkatkan interaktivitas dalam presentasi PowerPoint untuk media pembelajaran, yang akan dijawab oleh saudari Nilam. Kepada saudari Nilam, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eka, yaitu apa saja tips untuk meningkatkan interaktivitas dalam presentasi PowerPoint untuk media pembelajaran. Untuk meningkatkan interaktivitas dalam presentasi PowerPoint sebagai pembelajaran, yaitu ada 5 tips. Pertama, gunakan elemen multimedia, sertakan video, audio, atau animasi untuk membuat presentasi lebih menarik. Yang kedua, tanya jawab aktif. Ajak audiens berdiskusi dengan mengajukan pertanyaan atau meminta pendapat mereka. Yang ketiga, polling atau quiz. Polling dan quiz. Gunakan alat polling untuk mendapatkan informasi langsung dari audiens. Yang keempat, desain visual yang menarik. Gunakan template yang bersih dan profesional serta grafik yang relevan untuk mendukung konten. Dan yang terakhir, interaksi langsung. Libatkan audiens dengan meminta mereka berpartisipasi dalam mendemonstrasi atau simulasi. Mengimplementasikan strategi ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman audiens. Terima kasih kepada saudari Nilam. Apakah saudari Eja sudah mengerti? Adakah dari kawan yang ingin menambah jawaban? Pada saudari Sophia, kami silakan. Baik, izin mendapatkan pertanyaan dari saudari Eja, apa saja tips untuk meningkatkan interaktivitas dalam presentasi PowerPoint untuk media pembelajaran? Ada beberapa tips untuk meningkatkan interaktivitas dalam presentasi PowerPoint untuk media pembelajaran. Yang pertama, gunakan pertanyaan untuk mendorong partisipasi audiens, misalnya gunakan polling atau quiz interaktif. Yang kedua, bisa menambahkan video, audio, dan gambar yang relevan untuk membuat konten lebih menarik. Yang ketiga, gunakan narasi atau studi kasus yang relevan untuk membuat materi lebih relate. Yang keempat, gunakan fitur hyperlink untuk menghubungkan slide atau membuat navigasi yang lebih menarik. Yang kelima, rencanakan aktivitas kelompok kecil untuk diskusi atau brainstorming di tengah presentasi. Yang keenam, ajak audiens berpartisipasi dalam simulasi atau peran untuk mengaplikasikan konsep yang diajarkan. Yang ketujuh, minta umpan balik secara real time melalui aplikasi atau alat offline. Yang kedelapan, gunakan desain yang menarik dan tidak terlalu banyak teks untuk menjaga perhatian audiens. Yang kesembilan, gunakan peta pikiran atau diagram untuk memvisualisasikan informasi dan melibatkan audiens dalam pemikiran kritis. Dan yang terakhir, akhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi terbuka untuk merangkum materi dan mendorong pemahaman yang lebih dalam. Nah, mungkin dengan menerapkan tips ini, presentasi akan lebih interaktif dan menarik bagi audiens. Baik, terima kasih kepada saudari Sophia. Apakah dari teman-teman masih ada yang ingin menyanggah atau menambah jawaban? Kepada saudari Elsa, silakan. Di sini saya ingin menyanggah terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3, karena tadi berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan oleh saudari Eja.
interaktivitas dalam presentasi PowerPoint untuk media pembelajaran. Nah, tadi kan kelompok kalian itu menjelaskan beberapa contoh aplikasi atau software yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya. Nah, sedangkan pertanyaan dari saudari Echa yaitu meningkatkan interaktivitas. Apakah menurut kalian dari media tersebut bisa menghasilkan bisa mutlak dan pasti menghasilkan kondisi belajar yang interaktif? Lalu dan hubungannya dengan pertanyaan saudari Echa tadi, menurut saya kalian terlalu banyak memaparkan materi tentang aplikasi, berbagai aplikasi yang sebagai media itu. Namun kalian tidak menitik beratkan pada hubungan kausalitas dan dampak yang ditimbulkan tentang tujuan dari pembelajaran. Apakah media itu berhasil penerapannya atau tidak? Untuk yang kalian jelaskan desain yang menarik, menurut saya pribadi, karena kemarin waktu presentasi saya juga kan ngedit PowerPoint itu pakai Canva. Nah, menurut saya PowerPoint yang saya edit itu terlalu mendistraksi karena terlalu banyak elemen. Nah, di sini mungkin saran bagi saya, menarik itu memang sangat penting, apalagi jika media PowerPoint ini kita sampaikan pada anak-anak usia sekolah dasar. Nah kan mereka bosan tuh dan cenderung masih ingin bermain terus kan. Jadi mungkin bisa memperbanyak mainkan warna di dalam PowerPoint itu dan kreatif lah intinya dalam mengedit PowerPoint itu. Dan sebisa mungkin kita menggunakan ada kan fitur elemen yang untuk edit itu. Nah, elemen itu kita gunakan, misalnya kita mencari, kita membuat PowerPoint temanya tema sholat, mungkin bisa diganti elemennya dengan sejadah atau orang sedang sholat. Jadi anak itu terdistraksi, tapi dia terdistraksinya itu berpikir dengan melalui melihat gambar tersebut. Nah, karena dari itu akan memudahkan juga terciptanya proses pembelajaran yang interaktif. Kalau semisal PowerPoint yang dibuat hanya menarik saja dan tidak sesuai dengan konteks yang dibahas, maka menurut saya sangat sulit untuk belajar secara interaktif. Dan juga tambahan, karena telah dari pemakalah juga sudah dijawab tadi dan ditambah oleh saudari Sophia, menurut saya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari saudari Echa. Namun saya di sini hanya ingin menambahkan sedikit saja agar tidak untuk menyempurnakannya agar tidak terjadi kekeliruan. Karena sudah bagus dari konsepnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Elsa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari saudara Aryo. Yang pertanyaannya adalah analisiskan sesama pemateri keutamaan dalam kerugian menggunakan software desain grafis dalam pengembangan materi ajar dibandingkan dengan menggunakan software presentasi tradisional seperti PowerPoint. Yang akan dijawab oleh saudari Siti Adza. Pada saudari Siti Adza, kami silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adza, yaitu analisis keunggulan dan kerugian software desain grafis dengan software presentasi tradisional dalam pengembangan materi ajar. Memilih software yang tepat untuk pengembangan materi ajar sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Software desain grafis dan software presentasi tradisional seperti PowerPoint memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Berikut alasannya. Software desain grafis. Keunggulan software desain grafis yang pertama, kreativitas dan fleksibilitas. Software desain grafis menawarkan fleksibilitas tinggi dalam menciptakan desain yang unik dan menarik. Yang kedua, kualitas visual tinggi. Software desain grafis
dibandingkan dengan software presentasi tradisional. Yang kedua, waktu pengembangan yang lebih lama. Proses desain dan pembuatan materi ajar dengan software desain grafis bisa memakan waktu lebih lama. Yang ketiga, sumber daya lebih besar. Anda mungkin memerlukan komputer dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan perangkat lunak tambahan untuk menggunakan software desain grafis secara optimal. Software presentasi tradisional atau PowerPoint. Keunggulan software ini, yang pertama, kemudahan penggunaan. Yang kedua, antarmuka yang sederhana. Yang ketiga, fitur presentasi yang lengkap. Yang keempat, ketersediaan yang luas. Kerugian software ini, yang pertama, keterbatasan kreativitas dalam hal kreativitas dan fleksibilitas desain. Yang kedua, kualitas visual yang terbatas. Dan yang ketiga, fleksibilitas dalam desain. Baiklah, terima kasih kepada saudari Siti Anissa menjawab pertanyaan dari saudara Aryo. Apakah saudara Aryo telah mengerti? Dah. Adakah dari teman-teman yang ingin menyanggah atau menambah jawaban dari saudari Siti Anissa? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari saudari Didi. Pertanyaannya adalah, apakah versi gratis Canva sudah cukup untuk memenuhi sebagian besar pengguna, dan bagaimana perbandingan harga Canva software desain dengan software desain gratis lainnya? Yang akan dijawab oleh saudari Reksa. Pada saudari Reksa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siniatun. Yang pertanyaannya yaitu, apakah versi gratis Canva sudah cukup untuk memenuhi sebagian besar pengguna? Dan bagaimana perbandingan harga Canva dengan software desain grafis lainnya? Versi gratis Canva sudah cukup bagi sebagian besar pengguna, terutama mereka yang mencari kemudahan dalam membuat desain sederhana untuk untuk media sosial, presentasi, poster, dan kebutuhan visual lainnya. Berikut ini beberapa ulasan lengkap mengenai fitur Canva gratis, batasannya, dan perbandingan harga dengan software desain grafis lainnya. Yang pertama itu fitur Canva gratis dan keterbatasannya. Fitur pertama, versi gratis Canva menyediakan ribuan template, elemen desain, dan font yang cocok untuk berbagai kebutuhan seperti media sosial, materi pemasaran, dan dokumen visual. Yang kedua yaitu kolaborasi. Pengguna dapat berbagi proyek dan berkolaborasi secara real tim dengan anggota tim. Meskipun beberapa fitur kolaborasi premium terbatas pada versi Pro. Yang ketiga yaitu penyimpanan cloud. Versi gratis memungkinkan penyimpanan proyek di cloud yang memudahkan akses di berbagai perangkat. Namun ada beberapa keterbatasan pada versi gratis. Yang pertama yaitu elemen premium, yang kedua yaitu penghapusan latar belakang dan alat ekstra, dan yang terakhir yaitu pilihan ekspor terbatas. Yang kedua itu perbandingan harga Canva dengan software desain grafis lainnya. Yang pertama Canva Pro. Biayanya sekitar 12.000 per bulan untuk satu pengguna. Paket ini menawarkan akses penuh ke semua fitur premium, penghapusan latar belakang, penyimpanan media yang lebih besar, dan ranking untuk konsistensi merek. Yang kedua itu Adobe Creative Cloud. Paket Adobe seperti Photoshop dan Illustrator lebih mahal. Untuk semua aplikasi Adobe lebih cocok untuk desainer profesional yang membutuhkan kontrol menu dan fitur kompleks yang tidak tersedia di Canva. Yang ketiga yaitu CorelDRAW. Biasanya dihargai sekitar 249 per tahun untuk berlangganan. CorelDRAW cocok untuk desainer grafis yang membutuhkan alat desain
tingkat lanjut terutama untuk cetak atau desain teknis. Yang terakhir yaitu Affinity Designer. Biayanya ini sekitar 60 untuk pembelian satu kali yang pembunuhannya cukup terjangkau dibandingkan Adobe. Meskipun tidak memiliki fitur cloud atau template sebanyak Canva, Affinity Designer ini memiliki alat desain vektor yang kuat untuk pengguna profesional. Yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa versi gratis Canva cocok untuk sebagian besar pengguna yang membutuhkan alat desain sederhana dan cepat, sementara Canva Pro adalah upgrade yang terjangkau untuk fitur tambahan. Adobe dan CorelDRAW menawarkan alat yang lebih kompleks tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Cocok bagi pengguna yang membutuhkan kontrol kreatif dan teknis penuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Baik, kepada saudari Data ya. Alexa, apakah saudari pilih silakan tadi? Adakah dari teman-teman yang ingin menambah atau menambah jawaban dari saudari Alexa? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir yaitu dari saudari Sena. Yang pertanyaannya adalah, apa yang membedakan fitur pengukuran dan analisis dalam artikuler dibandingkan dengan tools lain seperti PowerPoint? Yang akan dijawab oleh saudari Bella. Kepada saudari Bella, Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sena, yaitu apa yang membedakan fitur pengukuran dan analisis dalam artikulat dibandingkan dengan tools lain seperti PowerPoint. Artikulat Storyline dan PowerPoint memiliki perbedaan signifikan dalam fitur pengukuran dan analisis. Yang pertama ada interaktivitas. Artikulat Storyline menawarkan interaksi yang lebih kompleks seperti kuis, simulasi melalui integritas dengan alat seperti Articulate Quiz Maker. PowerPoint memerlukan add-in seperti Office Meet untuk menambahkan interaksi serupa. Yang kedua ada output. Articulate Storyline dapat mengekspor konten ke format yang kompatibel dengan learning management system seperti SCORM, sedangkan PowerPoint terbatas pada format PPT, video atau PDF. Yang ketiga yaitu kemudahan analisis. Articulate Storyline menyediakan analisis mendalam tentang kemajuan pengguna, sedangkan PowerPoint tidak memiliki fitur analisis yang sebanding. Kedua alat ini memiliki kemiripan dalam tampilan, tetapi Articulate Storyline lebih unggul dalam fungsionalitas, interaksi, dan analitas. Makasih. baik, terima kasih kepada saudari Bella. Apakah saudari Sena sedang mengerti? Adakah dari teman-teman yang ingin menambah jawaban? Kepada saudari Ulan, untuk terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Wulandari. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi, Articulate Storyline memiliki sejumlah fitur pengukuran dan analisis yang lebih canggih tentunya dibandingkan dengan PowerPoint dalam konteks e-learning dan pelatihan interaktif. Nah, di bawah ini terdapat beberapa perbedaan yang membuatnya lebih unggul dalam hal pengukuran dan juga analisis. Yang pertama adalah pelacakan interaksi pengguna. Jadi di sini Articulate bisa melacak dan melihat instruktur dan administrator untuk melacak interaksi orang yang menggunakan secara mendetail, sedangkan PowerPoint tidak memiliki fitur seperti ini. Lalu yang kedua adalah jika pada fokus pembelajaran interaktif, Articulate dirancang khusus untuk pembuatan konten e-learning yang interaktif. Ini mencakup fitur untuk mengukur pemahaman peserta seperti kuis, survei, dan analitik pembelajaran. Sedangkan PowerPoint lebih fokus pada presentasi statis dan tidak memiliki fitur pengukuran seperti itu. Jadi hanya menyampaikan materi saja. Yang ketiga ada pelaporan dan analitik. Articulate menyediakan pelaporan mendalam melalui learning management system, memungkinkan instruktur untuk melacak kemajuan pengguna, hasil yang dijawab, dan keterlibatan. Sedangkan PowerPoint tidak memiliki sistem pelaporan bawaan seperti ini. Data pengguna harus dikumpulkan secara manual atau melalui tambahan eksternal. Selanjutnya ada customisasi konten. Articulate memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan
elemen interaktif dan multimedia, serta pengukuran berdasarkan interaksi pengguna. Sedangkan PowerPoint, meskipun bisa digunakan untuk menambahkan elemen multimedia, tetapi kurang fleksibel dalam hal pengukuran interaktif. Yang kelima, ada interaksi dengan LMS. Dapat dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai LMS atau Learning Management System untuk tracking dan pelaporan. Dan yang terakhir adalah fitur khusus e-learning. Articulate menawarkan fitur seperti branching, scenarios, feedback otomatis, dan elemen gamifikasi yang tidak tersedia di PowerPoint. Sedangkan PowerPoint terbatas pada alat presentasi tradisional tanpa elemen gamifikasi atau skenario yang kompleks. Intinya kita harus melihat kebutuhan kita terlebih dahulu itu untuk apa. Jika kebutuhan kita untuk melibatkan pengukuran performa pembelajaran, pelacakan progres dan analisis untuk konteks pembelajaran, maka gunakanlah Articulate karena fiturnya tentu lebih memadai dan nyambung dengan kebutuhan kita. Jika kita hanya ingin menyampaikan presentasi, maka kita bisa menggunakan PowerPoint. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Ulan. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari Rita yang juga ingin menambah jawaban dari saudari Bella. Kepada saudari Rita kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambah jawaban dari saudara Sena. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan fitur pengukuran dan analisis dalam Articulate dibandingkan dengan tools lain seperti PowerPoint. Berikut ini ada perbedaan utama yang membedakan fitur pengukuran dan analisis dalam Articulate dibandingkan dengan tools seperti PowerPoint. Yang pertama, pelacakan kemajuan. Articulate memungkinkan pelacakan kemajuan peserta serta real time melalui integrasi dengan Learning Management System atau LMS. Data yang dikumpulkan meliputi hasil ujian, waktu yang dihabiskan dalam kursus, dan tingkat penyelesaian modul. Sedangkan PowerPoint tidak memiliki pelacakan kemajuan bawaan. Untuk mendapatkan data, pengguna harus menggunakan add-ins atau mengonversi presentasi ke format yang mendukung pelacakan, seperti SCORM. Yang kedua, analisis interaksi. Articulate menawarkan analisis mendalam mengenai interaksi pengguna, termasuk jawaban kuis dan interaksi dengan elemen interaktif. Sedangkan PowerPoint, meskipun dapat menyertakan elemen interaktif, analisis interaksi tidak otomatis dan harus dikumpulkan secara manual, tanpa menyediakan wawasan mendalam. Yang ketiga, desain responsif. Articulate dapat membuat konten yang responsif, sehingga dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, desktop, tablet, dan smartphone. Hal ini memungkinkan pengukuran keterlibatan di berbagai platform. Sedangkan PowerPoint desain tidak responsif secara otomatis, pengguna perlu menyesuaikan tampilan untuk berbagai perangkat yang bisa menjadi rumit. Yang keempat, integrasi LMS. Articulate dirancang khusus untuk integrasi dengan LMS, memungkinkan pengukuran yang efisiensi dan pelaporan yang terperinci tentang kinerja peserta. Sedangkan PowerPoint dapat diunggah ke LMS tetapi tidak memiliki integrasi yang mulus, sehingga pelacakan terbatas dan tidak otomatis. Dan yang terakhir, laporan custom. Articulate menawarkan kemampuan untuk menghasilkan laporan custom yang mencakup analisis data peserta, seperti hasil kuis dan interaksi yang dapat diakses melalui LMS. Sedangkan PowerPoint tidak memiliki fitur laporan custom dan data harus dikumpulkan secara manual oleh pengguna.